warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, sebagai langkah-langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Untuk pada hari ini, sebelum Bapak mulai mata pelajaran, seperti biasa kita menggunakan jargon kita. Ketika Bapak mengucapkan selamat pagi semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kalian jawab alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa, Allahu Akbar, sukses, amin. Oke, Bapak mulai ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa, Allahu Akbar, sukses, amin. Nah, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan mereview ya pada pelajaran yang kemarin kita ujikan atau UTS. Nah, sebelum itu kita tolong absensi dulu ya. Bapak panggil ya satu-satu. Budi hadir. Oke, Rian hadir. Adi hadir. Nah, teman-teman, kalau pajangan ini juga akan mau lama. Siapa yang nggak hadir, teman-teman? Oke, Budi nggak hadir karena sakit tadi ya. Udah WA Bapak juga mengerti keadaan Budi. Dan besok insya Allah kita jenguk ya, karena sudah 3 hari Budi tidak masuk kelas. Oke, selanjutnya Bapak ingin menanyakan hasil UTS kemarin itu bagaimana, teman-teman? Oh, sulit, sangat susah, gampang, oh banyak ya. Bapak terima kasih sebelumnya karena kalian sudah mampu mengerjakan UTS ini dengan baik dan benar. Dan Bapak juga berharaplah dalam UTS ini kita akan ada langkah selanjutnya, yaitu UAS. Nah, UTS ini adalah sebagai langkah awal teman-teman untuk belajar lah untuk mengenai di semester ini. Nah, siapa yang masih ingat tentang alat berat itu apa aja? Oke, Andi. Maksudnya gimana? Maksudnya Bapak kemarin kan ngajari ya, alat berat itu terdiri dari hand tool, power tool, alat ukur, kemudian apa lagi teman-teman? SST, dan satu lagi adalah 5S. Di sini Bapak ingin menanyakan tentang apa itu aja yang di dalamnya. Ya, seperti gambaran umum saja. Oke, Andi bisa menjelaskan tentang power tool dulu. Nah, oke. Sip. Nah, oke ya, saya akan bicara lagi. Power tool adalah alat perkakas tangan yang digunakan oleh mekanik atau seseorang yang menggunakan tenaga listrik atau tenaga udara yang berfungsi untuk membantu pekerjaan dari seorang mekanik tersebut. Nah, sip, mantap jawabannya Andi. Berarti kemarin bisa menjawab ya nomor 2 ya tentang itu. Oke, ya nomor 1 kemarin kan tentang hand tool. Coba teman-teman siapa lagi yang bisa menjawab? Bapak kasih hadiah dah. Nah, sip, hand tool. Sip. Hand tool adalah alat perkakas tangan yang tidak menggunakan tenaga listrik ataupun tenaga yang lain. Nah, alat perkakas tangan ini menggunakan tenaga seutuhnya manusia. Nah, contohnya apa aja? Seperti palu, kemudian obeng, dan kemudian yang sebagainya. Oke, mantap ini teman-teman. Lanjut lagi, kita alat ukur. Nah, Bapak ganti dah. Ada apa saja sih alat ukur tersebut? Sip. Oke, alat ukur ya. Teman-teman, di sini ada beberapa alat ukur, yaitu alat ukur untuk mengukur kedalaman, alat ukur untuk mengukur diameter luar, alat ukur juga untuk mengukur kepanjangan. Nah, di antaranya ada mikrometer, jangka sorong, kemudian mistar baja yang digunakan untuk mengukur benda kerja. Nah, fungsi dari benda ukur inilah sangat penting karena terkadang mekanik itu tidak asal-asalan. Padahal benda tersebut tuh ada standarisasi dari pabrik untuk menggunakan alat ukur ini tersebut. Nah, mantap teman-teman, udah mulai paham dan mulai ini. Nah, kemudian satu lagi nih teman-teman, SST. Apa sih itu SST? Kepanjangannya Special Service Tool. Jadi ini Special Service Tool digunakan untuk membantu pekerjaan mekanik yang dimana tidak bisa digunakan menggunakan hand tool, power tool, dan sebagainya. Nah, SST ini sangatlah bermanfaat dan berfungsi gitu ya. Itu saja. Kemudian ada beberapa lagi yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman. Power tool ini sudah paham belum teman-teman? Oke, sudah paham ya. Nanti bisa Bapak kita tanyakan di luar forum dan kita bisa diskusikan bersama-sama ya power tool. Nah, lanjut lagi dong. Oke, alat ukur ya. Oke, alat ukur.
saya mau tes ya kemarin hasil dari alat ukur dari UTS teman-teman itu seperti apa. Nah, kebanyakan teman-teman itu menyebutkan alat ukur ini hanya untuk mengukur saja dan tidak ada gunanya lagi gitu. Nah, mohon maaf. Nah, alat ukur ini konsepnya emang sangat luas. Yang pertama, alat ukur ini bisa untuk membantu seorang mekanik yang dimana untuk mengetahui ketelitian dari suatu benda ini. Nah, untuk dari diameter, untuk dari panjang luar dan sebagainya. Emang sangat banyak sekali ya dari ini. Juga satu alat ukur juga bisa mengetahui tekanan atau udara ataupun sebagainya. Jadi alat ukur ini membantu sekali ya untuk mekanik tersebut gitu. Nah, oke, saya mau lanjut pertanyaan lagi yang bisa Bapak kasih hadiah dan uang dah biar lebih menarik ya. Yang pertama, alat ukur yang digunakan saat mengukur diameter luar itu apa saja? Oke, bagus teman-teman. Nah, untuk mengukur diameter luar ada beberapa contoh seperti jangka sorong, kemudian itu ya contohnya. Nah, jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam. Nah, secara secara rinci, kemudian ada mikrometer dan juga sebagainya. Nah, di sini memang benar-benar pakai banyak sekali fungsional alat ukur tersebut. Nah, oke. Bapak lupa. Teman-teman tidak menyebutkan cara menggunakan alat ukur tersebut. Nah, banyak sekali yang salah tentang konsep alat ukur ini dan cara menggunakan ini sangat belum, menurut Bapak kurangan pemahaman. Yang pertama ya, teman-teman dalam menggunakan alat ukur ini ada beberapa step dan berbagai cara untuk menggunakan alat ukur tersebut. Yang pertama, teman-teman perhatikan ya teman-teman, ini sangat penting sekali karena insya Allah UAS akan keluar. Nah, teman-teman harus bisa. Yang pertama, menggunakan alat ukur, teman-teman siapkan alat ukur tersebut. Nah, pastikan alat ukur ini bersih, rapi, dan tidak ada cacat atau sedikit pun. Yang pertama, teman-teman, karena ini alat ukur ya, perhatikan angka yang di alat ukur ini harus benar-benar jelas dan ada. Nah, alat ukur ini memang sangat-sangat penting karena kalau tidak ada angka, tidak ada garis apapun, alat ukur ini tidak berfungsi dan alat ukur ini tidak berguna gitu loh, karena ada angka. Nah, kemudian cek dulu ya teman-teman, kondisi alat ukur ini baik atau tidak. Nah, setelah kalian cek, nah yang pertama nih yang paling fatal, yang paling disayangkan sekali untuk teman-teman yaitu alat ukur tidak dikalibrasi. Nah, apa sih itu kalibrasi? Kalibrasi itu mengembalikan alat ukur ini ke dalam untuk memastikan itu benar-benar di kondisi 0 atau sesuai garis 0 atau garis pula. Nah, ini teman-teman kalau seandainya jangka sorong nih sebagai contoh, jangka sorong harus dikalibrasi. Nah, teman-teman putar dulu pengunci dari jangka sorong tersebut. Habis itu lihat teman-teman di garis bawah itu sudah sesuai 0 belum garisnya. Nah, kalau belum, teman-teman harus digunakan dulu jangka sorong ini atau diatur atau reset atau kalibrasi ke 0 dulu. Nah, habis sudah di 0 baru bisa digunakan atau sudah dikalibrasi tersebut. Nah, kemudian pilih alat yang akan digunakan ini sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan sesuai dengan kapasitas, ukuran dan yang dibutuhkan. Nah, siapkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengukur sesuatu atau pekerjaan sesuatu, siapkan benar-benar apa aja ya nih yang alat ukur tersebut jadiin satu. Jangan sampai teman-teman alat ukur ini nanti ambil lagi, jangan, karena itu tidak efisiensi waktu. Sedangkan pelanggan itu sudah sudah menunggu. Nah, ini teman-teman yang akan terjun ke dunia industri benar-benar mempersiapkan baik-baik alat ukur tersebut karena ya walaupun ya kalau emang kalau di bengkel biasa itu asal-asal saja. Nah, teman-teman kalau asal-asal saja takutnya tidak sesuai spesifikasi dari pabrikan atau bengkel. Nah, takutnya juga tidak sesuai tepat waktu. Maksudnya tidak tepat pengukuran tersebut dan menjadikan suatu hal fatalnya. Ini perlu sangat dibayangkan. Contohnya saja kalau teman-teman pengukuran saat
mengukur silinder bor atau mengukur piston. Nah, kalau tidak tepat itu bisa saja mengakibatkan mesin itu tidak jalan, gancet, macet dan sebagainya. Nah, makanya alat ukur itu sangat penting ya. Udah terjawab kan fungsional alat ukur tersebut. Nah, ini sangat mengubah pikiran kita gitu. Oke, ada lagi ya teman-teman untuk alat ukur yang ingin ditanyakan? Oke. Sip. Nah, alat ukur ini harganya Pak, harga lagi kamu mau jualan atau gimana? Nah, alat ukur ini memang tergolong mahal, makanya di bengkel biasa terkadang tidak ada menggunakan alat ukur. Nah, oke, mau tanya apa lagi? Sip. Oke. Saya Bapak jawab. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur oksigen atau karbon ya. Siapa yang tahu coba? Oke, sip. Gas analyzer. Nah, cara penggunaan gas analyzer ini sangatlah unik. Nah, yang pertama kita riset dulu sesuai buku petunjuk nih alat gas analyzer ini. Setelah kita riset atau setelah kita atur dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, habis itu gas analyzer atau ujungnya kita masukin ke dalam knalpot atau ke dalam udara keluar. Nah, masukin ke dalam, habis itu masukin ke dalam, nyalakan mesin dan itu digas atau bisa dipelan. Nah, setelah itu sudah selesai, alat ukur akan mendata atau akan mengambil data sampel dari gas analyzer ini bagus enggak. Nah, setelah itu surat atau kertas itu akan muncul dalam gas analyzer ini. Nah, paham nggak ini gas analyzer ini teman-teman? Oh, sip. Oke, lanjut lagi nggak nih teman-teman? Masih ada satu pertanyaan, masih ada satu materi yang teman-teman harus kuasai, yaitu SST, Special Service Tool ya. Nah, Special Service Tool ini apa sih fungsinya? Nggak pakai ini aja Pak, nggak pakai hand tool aja Pak, power tool aja Pak, kan sudah semua gitu. Nggak bisa. Harus ada Special Service Special Service Tool difungsikan agar nantinya hand tool ini tidak bisa membuka. Contohnya ada alat pembantu brake system atau alat ukur untuk menekan piston untuk dalam dalam kendaraan ini. Harus ada SST agar piston itu terjepit dengan sempurna atau agar datar atau rata sama dengan kalipernya. Nah, itu juga penting. Kemudian SST yang digunakan untuk mengukur piston tersebut atau melepas ring piston. Nah, itu tidak bisa kita menggunakan tangan saja atau menggunakan power tool atau menggunakan hand tool. Itu harus ada SST yang digunakan untuk melepas ring piston tersebut. Sebab apa? Ring piston ini satu, harganya mahal, kedua, sangat tipis, yang ketiga, tempatnya sulit karena harus sejajar dan sesuai dengan lubang pada piston tersebut. Nah, ring piston akan masuk dengan sempurna dan itu akan berfungsi. Nah, maka akan membuat piston ini berfungsi dengan optimal. Nah, mantap toh SST tersebut. Nah, SST ini sangatlah menarik ya. Yang pertama, SST kadang bentuknya unik, kemudian fungsinya juga beragam, dan banyak lagi yang SST ini kita ketahui ya. Mungkin Bapak cukupkan untuk perkuliahan atau perkuliahan sih ya, lucu sekali gitu ya. Mohon maaf, kalian nanti akan kuliah. Kalau kalian kuliah, cukupkan untuk pelajaran alat ini. Dan Bapak terima kasih, hari ini tidak ada tugas, tidak ada maupun kerja kelompok, kita freekan karena kita baru saja menghadapi UTS. Ya, besoklah materi kita akan bahas lagi materi yang besok. Sudah tidak sabar ya untuk materi besok yang Bapak akan sampaikan. Teman-teman sangat apresiasinya sangat bagus ya. Untuk teman-teman kita tepuk tangan sendiri untuk kehebatan kita. Nah, kemarin Bapak juga sudah cek nilai ya, tanya nilai. Nah, untuk nilai teman-teman, Bapak sudah mengoreksi dan sudah menilai hasil dari teman-teman, karena kemarin kita nggak ada pilihan ganda, hanya isai atau tulis tangan. Nah, Bapak memberikan nilai kalian di atas 80 semua. Berarti teman-teman benar-benar bisa menguasai yang Bapak sampaikan dan teman-teman bisa menyerap
Bahkan ada ya jawaban itu yang unik di luar konteks, tapi ya tepat. Bapak juga memahami, oh ternyata anak ini seperti ini. Bapak sangat salut pada teman-teman, nilainya di atas 80 dan teman-teman tidak ada remedi. Tepuk tangan buat teman-teman sekali lagi. Oke teman-teman, emang luar biasa untuk mata kuliah alat berat ini, untuk alat ini. Nah, ke depan Bapak kita akan adakan langsung untuk mengenal alat-alat ini ke bengkel otomotif, karena hanya teori saja saya yakin teman-teman tidak akan menguasai. Tapi kalau teman-teman terjun langsung mengetahui alat-alat bengkel ini atau alat-alat SST, power tool dan alat ukur, teman-teman akan paham benar-benar, oh fungsinya seperti ini toh. Kadang Bapak lihat ini ke teman-teman, kamu lagi ngapain? Nah, lihat ini apa itu? Nggak tahu. Nah, makanya dari sini kita ada teori, ada praktek, akan berkesinambungan, dan Bapak yakin kalian paham sebenarnya dan puas, kalian akan mendapatkan nilai yang tinggi dan akan naik kelas ke selanjutnya. Dan terima kasih teman-teman, Bapak saya cukupkan. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama. Doa mulai. Oke. Terima kasih teman-teman yang Bapak sampaikan. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan ya teman-teman. Hadiahnya santai ya. Nanti kita mau apa udah hadiahnya, kita ke warung atau langsung dompet Bapak di kantor. Jadi nanti kita ke warung aja ya. Oke teman-teman, sip. Teman-teman sangat semangat, tetap jaga kesehatan, tetap senyum, dan tetap menjaga nama baik SMK kita agar SMK kita selalu terdepan dan selalu maju. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.